Ya, teman-teman, ini adalah bagian kedua di tanggal 8 bulan 11 di malam hari. Artinya baru pembahasan ketika market sudah tutup ya. Kecuali kalau besok saya kasih tanggal di atasnya ya. Biasanya kalau saya kasih tanggal di atasnya kayak gini nih teman-teman ya. Nah, ini kan bagian satu. Nah, nanti kasih tanggal di sininya kan. Nah, baru teman-teman nanti mungkin bisa memperhatikan, oh ini di update untuk hari Jumat gitu ya, tanggal sekian ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita langsung ulas IHSG kita. Dan sebelumnya teman-teman, mohon maaf apabila ada beberapa emiten yang tidak dibahas, mungkin karena kekurangan saya. Nanti mungkin selanjutnya akan kita bahas. Dan seperti biasa, kepada teman-teman yang komentarnya sudah dikasih tanda love, berarti sudah dalam watchlist saya dan akan dibahas. Selanjutnya, terima kasih kepada yang sudah mendoakan saya. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan, terus diberikan kemurahan rezeki, serta teman-teman semua dalam keberkahan ya teman-teman ya. Yang telah melakukan subscribe yang baru, terima kasih ya. Yang sudah lama luar biasa dan telah memberikan komentar positif atau negatif, mudah-mudahan menjadi pemacu ya, sama channel ini supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Dan telah yang memberikan super thanks keep ya, terima kasih ya. Semoga teman-teman juga dibalas dengan hal yang setimpal dikalikan 10 kali lipat. Baik, langsung saja teman-teman. IHSG kita ternyata Poren meninggalkan kita lebih besar lagi, 2,21 triliun. Wah, keren. Keren teman-teman kalau sudah Poren keluar. Artinya apa? Artinya IHSG kita ditinggalkan ya. Kenapa begitu? Nah, kita tidak akan pernah tahu alasan mereka keluar teman-teman ya. Yang pasti kenapa IHSG turun pasti keluar. Terus Poren keluar gitu maksudnya. Transaksi sangat sedikit banget, cuma 9,6 mungkin di hari Jumat ya. Dan ini hijau ini mungkin ya karena lokal yang ngeborong ya, tapi secara istilahnya secara Poren ya, Poren ternyata keluar 2,1, 2,2 malahan sekarang meningkat gitu ya. Jadi selama ini katanya ada karena si Trump menang mungkin Asia turun, mungkin bisa jadi gitu teman-teman ya, mungkin lagi nunjuk kebijakan yang baru kali ya, atau karena pemimpin di Indonesia ini belum menyatakan apa-apa tentang IHSG, mungkin belum berkunjung gitu ke IHSG kita ya, baru berkunjung ke luar negeri saja, makanya kita lihatin aja lah kenapa Poren turun, kenapa Poren keluar bukan turun. IHSG naik tapi Poren keluar ya, kita akan lihatin aja. Karena kalau IHSG kita naik sebenarnya akan lebih baik lagi, cuma kalau turun berarti kan Poren keluar. Alasannya tidak tahu ya kenapa, pokoknya alasannya cuma satu, kalau IHSG turun Poren keluar, udah gitu aja. Intinya seperti itu, nggak ada lain alasan lain, apa alasannya gitu. Intinya Poren keluar dan jualan saham-saham yang bersinergi sama IHSG LQ45, terutama 4 bank itu ya. Mungkin 4 bank sekarang naik ya karena si Poren ini jualan dimakan sama lokal. Biasanya dilempar ke kiri, mungkin lokal sengaja makan barang Poren, dimakan gitu di sebelah kanan gitu. Mungkin jadi seperti itu ya. Nah teman-teman, walaupun hijau kalau Poren keluar ya, kita sebenarnya patut khawatir ya. Patut khawatirnya kenapa? Karena Poren tidak ada di Asia. Siapa yang mau ngangkat emiten-emiten besar-besar gitu ya, selain pada Poren gitu kan. Pada lokal bisa, cuman mereka bisanya ya hanya sebentar aja. Kecuali kalau yang emiten-emiten kecil mungkin malah lokal lebih berkuasa gitu daripada Poren. Cuman kalau yang besar-besar ya LQ45 contohnya, ya mungkin mereka kalau lokal mungkin bisa, cuman agak sulit aja gitu teman-teman. Kalau Poren kan dananya besar ya, peng kalau istilahnya naikin ya IHSG seperti itulah ya. Tapi tenang aja teman-teman, suatu saat Poren juga harus menurunin tensinya, dan suatu saat juga asing pasti masuk lagi. Dengan alasan apapun, pokoknya ketika IHSG naik pasti asing masuk aja gue gitu ya. Tapi naiknya signifikan. Cuma hari ini aja terlihat bagus ya. IHSG asing keluar tapi IHSG hijau. Ya. Luar biasa kan IHSG kita kan.
Oke, optimis teman, 8.000 tetap tenang, harus optimis teman-teman ya. Walaupun ada senyari penyuruhnya ada, cuman kita optimis ke 8.000 ya. Lanjut, ada yang nanya BRPT. BRPT nanya begini teman-teman. Untuk investasi layakkah masuk di harga sekarang? Nah, teman-teman ya. Kalau ngomongin investasi berarti kita jangka panjang BRPT. Nah, kita akan lihat teman-teman. Ini kan salah satu emiten yang ada bandarnya. Pertama-tama ini bagus teman-teman, si BRPT ini sudah dari harga berapa ini ya? Harga bawah banget pokoknya teman-teman, harga bawah banget selama 10 tahunan nih, harga bawah banget ya. Pokoknya udah di bawah banget ya, salah tahun berapa nih? Tahun 2015 ya. Terus di up sampai ke harga 1.400. Dilempar lagi ke bawah sampai harga 489. Terus itu sinyari terus-terusan seperti detak jantung ya. Keluar masuk artinya gunung bukit. Nah, sekarang sudah mencapai, kemarin gunungnya sudah tertampaui ya di tahun 2023, dikebawahin lagi di tahun berapa ini 2023 juga sama di bulan Desember mencapai gunung tertingginya di 1.700. Nah, terus ke bawah lagi, ini cerita dulu. Terus di bawah ke atas lagi. Nah, sekarang lagi di bawah ke bawah. Nah, disinilah teman-teman boleh menceritakan teman-teman apakah akan mencapai bukit lagi. Ini lagi posisi uptrend teman. Jadi step 1, step 2, cuman ini step 2-nya mau dijeblos. Tahun berapa nih? 2024 bulan April. Nah, kita bercerita, ini mungkin ini yang udah kita periksa di 86 ya. Nah, kalau masuk sekarang bagaimana untuk investasi? Kalau untuk investasi teman-teman ya, target berapa teman-teman? Tentuin target dulu berapa. Apakah mau 1.700 atau ke angka 1.300, terserah teman-teman ya. Kenaikan berapa persen ya? Ke 1.700, 1.200 aja berapa persen ini? Kalau ke sini berapa persen sini kenaikannya? 39%. Kalau ke 1.700 teman-teman ukur, silahkan ukur ya 1.700 sini ya. Coba lihat deh berapa persen sih kenaikannya dari angka sini nih. Dari angka 1.000 kita tinggal tambahin aja. Berapa? 58%. 58% ya. Dari angka 1.000 nih. 58% ditambah ini ya. Mana 1.000 ini ya? Nah. Kagak ada. 1.000 mana 1.000 ya? 125. Berapa ini? 1.000 ya. Nah, sini nih. 11, 59, 60, 70%-an ya. Kurang lebih 70%-an. Nah, kalau sudah begini teman-teman, tinggal teman-teman pastikan. Ingat, ketika investasi teman-teman harus bisa memperoleh harga terbaiknya. Di mana harga terbaik? Bukan di bawah teman-teman harga terbaik itu. Ketika ke bawahnya sedikit, ke atasnya banyak. Contoh sekarang penurunan kan saya pikir sampai ke angka 872 ya. Nah, contohnya teman-teman ngambil sekarang contoh penurunan berapa? 7%, kenaikan kemungkinan sampai 30%. Nah, ini kan kenaikan lebih besar daripada pengambilan. Mungkin ini bisa teman-teman. Cara ngambilnya bagaimana? Walaupun teman-teman mau investasi, walaupun cuma punya duit untuk 1.000 lot atau 20.000 lot ya, teman-teman tetap harus ngambilnya bertahap ya. Jangan sampai sekaligus di harga sekaligus, karena kita tidak tahu dalamnya saham dan atasnya saham. Mungkin kalau ada pertahanan seperti ini ya, ini kan bisa sampai di titiknya 1.700, target udah 1.700 gitu contohnya gitu ya. Nah, saya akan jual di 1.700. Apabila lagi dia tidak kuat 1.700, mungkin setelah 1.500 tidak ada kenaikan juga, akhirnya akan saya buang. Nah, sekarang juga sebenarnya udah di supportnya teman-teman ya, di 800 itu ya. Nah, makanya supportnya itu udah ketembus ya. Nih udah tembus ini support. Nah, juga ada support di itu 870. Mungkin ya penurunan tinggal 7% lagi kan ke area support. Nah, di mana harus jaga-jaga ketika dia jeblos ke sini teman-teman. Kalau dia disideways artinya bagus. Coba nanti perlihatkan teman-teman, lihat di MA10-nya nanti. MA10-nya apakah di ke bawah candle? Nah, itu akan lebih baik untuk melakukan input ya.
masuk pertama, masuk kedua gitu teman-teman. Terus aja perhatikan ya. Terus perhatikan juga bandarnya untuk pengambilan itu teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk investasi sebenarnya silahkan aja diinvestasi di saham mana aja gitu ya. Cuma perhatikan teman-teman lagi beli di mana. Kalau beli sekarang di posisinya sekarang sebenarnya lagi 10 tahunan itu lagi murah teman-teman, lagi murah. Nah untuk 1 tahunan contoh teman-teman lihat kenaikan lagi murah teman-teman, menuju ke murah banget dan belum pernah dijual selama ini. Selama 1 tahun ini ya dijual di murah banget, hanya di titik 8 berapa ya, 870-an lah ya. Terus untuk 3 tahunan coba lihat teman-teman dalam posisi murah. Artinya oke lah saya ngambil sekarang contoh, cuman ke penurunannya paling kayak 700 berapa persen, 700 sih gitu kan. Tinggal ukur aja teman-teman, coba di sini ukur berapa persen ke 700 contohnya gitu ya. 700 berapa tadi? 780. Nah, kita lihat aja 780 di mana. Contoh di sini penurunan ke 780, 780 di sini. Nah, area sinilah 13%. Kenaikan kemungkinan 35% ke arah 1200 sampai 70%, penurunan sampai 13%. Oh, masih bisa gitu kan. Nanti saya ngambil sekarang setengahnya, nanti pas dibawa ke 700 saya ngambil setengah lagi, average saya pasti di tengah-tengah. Ya mungkin average teman-teman di harga 8 berapa, 800 pas gitu mungkin ya kan sekarang 900 ya mungkin di 800. Oh, oke katanya. Oke, nggak jadi masalah walaupun istri turun lagi, udah sip saya di situ karena sudah percaya bahwa di sini adalah harga terendahnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini kan lagi turun ke bawah teman-teman, lagi turun ke bawah, EMA 10-nya masih di atas candle. Artinya masih posisi downtrend walaupun ada hijau begini teman-teman, tapi si EMA 10-nya masih di atas candle. Artinya ini masih downtrend teman-teman ya. Biasanya kalau ini suka kenaikan sesaat, biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah, teman-teman seperti itu. Tinggal teman-teman perhatikan aja kalau mau investasi. Ingat, investasi itu hukumnya seperti apa? Beli di harga berapa aja terserah teman-teman. Tapi targetnya harus di istilahnya ditentukan, dan posisinya walaupun dibeli di berapa aja, teman-teman harus dalam posisi murah. Makanya pakai 3 garis ini untuk 1 tahunan, untuk 5 tahunan, sampai maksimal aja 10 tahun teman-teman. Oke lah gitu kan, saya juga beli contohnya sekarang lagi murah kok, nggak terlalu mahal di sini sebab beberapa kali tidak pernah menyentuh lagi angka ke bawah, contohnya ke 600 nih. Cenderung ditahan di angka 875 lah paling saya bilang, teman-teman bilang gitu ya. Ini angka 940 ke 875 lah di sinilah, paling 7% doang turun. Nah, mungkin kepercayaan diri teman-teman itulah yang membuat mungkin investasi teman-teman bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena punya strategi. Walaupun istilahnya teman-teman lihat dalam posisi dia murah, cuman penurunan terendah juga harus dihitung teman-teman. Oke, saya harga sini beli sekaligus, andaikan turun saya akan tahan. Andai saya targetnya contohnya 70%, ketika 50% nggak kuat 2 kali, ya udahlah. Mungkin saya harus menyerah di angka 50 contohnya. Udah sekarang 50. Kalau contohnya 1 tahun atau 2 tahun ini tidak sampai 70%, hanya nyampe 50%, udah saya istilahnya investasi di situ aja, udah saya jual. Nah, mungkin punya strategi seperti itu teman-teman untuk investasi ya. Tentukan target teman-teman, dan apabila tidak nyampe target akan seperti ini. Apabila ngambil sekarang, apabila ke bawah akan seperti ini. Nah, teman-teman tentukan target seperti itu. Mungkin kalau saya sendiri ya seperti itu. Kalau saya sendiri investasi teman-teman, saya akan beli harga termurahnya. Andaikan ke bawah nggak jadi masalah. Saya punya untuk 1 kali input gitunya. Langsung aja input sekarang. Tapi kalau saya punya strategi nabung. Saya kadang-kadang nabung saham itu untuk memberikan semacam percobaan lah. Jadi nabung plat. Saya pernah menabung plat itu contohnya hanya 10 lot atau pakai nominal 500 sampai setahun ini saya punya harga di harga berapa gitu teman-teman ya. Saya pernah memberikan cara nabung saham dengan cara plat, membuktikan sendiri. Malahan saya pernah beli di harga tertingginya teman-teman, di harga pucuk saya sengaja beli, habis itu saya nabung plat tuh kan dia semakin turun per bulan. Saya contohnya nabung 500.000 tuh, 500.000 awal 500.000, nanti kedua MA 10 nya udah terlewat bulan. Saya tidak pakai MA, itu pakai bulan. Ketika dapat
tanggal sekian, kalau libur ya besoknya, kalau nggak libur ya sebelumnya. Saya masuk tidak menggunakan, istilahnya tidak menggunakan MA atau apapun. Pokoknya saya nabung terus, dia naik juga saya nabung 500. Nanti punya average berapa gitu ya. Oh ternyata segini selama 1 tahun. Saya coba biasanya agak panjang dikit, setahun gitu teman-teman. Itu nabung per bulan per tanggal. Saya pernah nabung sengaja seperti itu ya, biar berapa sih average-nya gitu, melakukan percobaan seperti itu. Karena kalau tidak nyoba secara langsung dan beli sahamnya, teman-teman tidak akan tahu ya. Oh ternyata ini harga murahnya sekian, nanti ketahuan. Oh ini ternyata harga mahalnya sekian. Kalau tidak kalau kita mencoba teman-teman, dan kita mengikhlaskan untuk belajar, terutama di market, nanti kita akan tahu oh seperti ini emiten ini, ya udah nanti saya beli ketika harga sekian, udah gitu doang. Beli harga sekian udah. Gitu kan, istilahnya tinggal teman-teman bulan sekian tinggal menuai hasilnya sekitar berapa persen gitu. Nah jadi teman-teman tahu gitu. Jadi kita sambil belajar itu banyak cut loss, terus banyak average juga sama teman-teman. Saya juga seperti itu ya. Jadi teman-teman harus menentukan strategi yang digunakan apabila teman-teman mau masuk ke BRPT. Ini juga udah harganya sudah lumayan gitu ya teman-teman ya, udah bagus lah gitu ya. Cuman tinggal tunggu aja kalau teman-teman mau ngambil ya, tunggu aja MA 10-nya di bawah candle, mungkin itu akan lebih bijak lagi karena akan menuju ke atas. Dan ingat untuk investasi teman-teman tentukan target jual atau waktu berapa tahun dan mau dijual di harga berapa. Terus kalau turun, contohnya saya kalau turun karena pingin beli sekali, udah saya akan biarkan aja. Walaupun turun pasti nanti kok naik, kalau saya beli harga murah. Contoh di sini nih. Saya kan beli harga murah nih sini ya, nggak terlalu murah banget sih, cuman kalau agak murah dikit mungkin di 817 gitu ya. Contohnya dia dibawa ke bawah, tenang aja, nanti juga naik lagi ke angka tengahnya mungkin di 1300. Nah mungkin seperti itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman ya, biar teman-teman nanti memberikan pandangan sendiri dan melakukan istilahnya cara investasinya nanti teman-teman menentukan sendiri, jadi tidak ketergantungan sama orang lain. Oke teman-teman, seperti itu ya BRPT ya untuk investasi. Oke teman-teman, selanjutnya ada FUTR. FUTR kenapa FUTR nih? Katanya ini baru RUPS dan langsung ARA. Cakep banget nih. YP gemuk. Nah ini teman-teman ya. Jadi 97 dikit lagi 1000 ya. Ini kalau nyampe teman-teman 1000 keren banget ya. 1100. Ini kalau nyampe 100 3 poin lagi 3 poin lagi bisa. Pingin tahu aja gitu. Ini 100 bebas enggak dari FCA gitu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Saya pingin membuktikan aja harus ke harga berapa sih gitu kan. Si FUTR ini bebas dari FCA. Saya turun ke 100 nih ya. Ini kan 2 bulan belum sampai ke 100. Kemarin ada becap ya. Becap apa emiten apa tuh yang ke 100 itu ya. Saya lupa lagi. Tunggu sebentar ya. Oh iya becap teman-teman. Jadi ke harga 100 lebih ya. 100 lebih nih baru bebas. Makanya FUTR juga ini saya pengen tahu nih ke harga 100 nih. Tunggu besok ya. Mudah-mudahan Senin ke 100 apakah besoknya bebas dari FCA atau enggak ya. Saya pengen tahu aja. Jadi nanti ke depannya kita juga tahu ya. Oh ternyata harus mencapai harga 100 dulu baru bebas ya. Nah teman-teman, untuk hari ini adalah si Poren jualan teman-teman. 8 November ternyata Poren jualan. Ada si ZP ya, sedikit sih jualnya ya, cuma 14.000 lot. Tapi tenang teman-teman, si Poren ini ternyata dia bukan sebagai peningkat kenaikan, dia hanya sebagai retail aja. Ini Poren retail namanya. Jadi tidak menyebabkan ini naik gitu, enggak, bukan. Soalnya hanya nampung, beli sebentar 1 2 3 itu jual. Jadi seperti retail dia beli, simpan, tinggi, jual. Tapi kalau yang di sini yang berkuasa adalah si bandar lokal. Jadi dengan keluarnya Poren tidak berpengaruh ya teman-teman untuk FUTR ini. Yang kita perhatikan adalah si bandar lokal nih. Ketika bandar lokal ngambil ya ini ikut ke atas gitu ya. Walaupun Poren jualan tapi tetap cut. Jadi hari ini ternyata si lokal bandarnya beli untuk tanggal 7. Coba lihat. Ya, ada si CP ya, si FS sama si SQ ya.
Mungkin kata teman kita mungkin di sini gemuk gitu ya, YP gemuk, cuman di sini ternyata si CP dan si PS ini adalah biangnya untuk FUTR ini. Kita tunggu ke 100 dan kita kalau lepas nih teman-teman jadi saksi sendiri bahwa FCA harus lepas daripada 100 kalau lepas. Ya, kalau sekarang ke 100 nih tinggal 3 poin lagi kan. Mudah-mudahan 3 poin ini lagi yang menyebabkan si FUTR ini lepas daripada FCA-nya. Mudah-mudahan gitu ya. Kan informasinya dari teman kita itu bahwa FUTR itu baru RUPS ya. Kita akan menyampaikan berita itu hanya dilihat dari lukisan market makernya. Ternyata lukisan market kan RUPS itu menyebabkan 2 hari ini bandar lokal akumulasi dengan sangat baik dan memaaf harga. Tinggal 3 poin lagi. Kalau memang benar harus ke 100, berarti FUTR akan bebas daripada FCA-nya. Kita sama-sama tunggu ya teman-teman harga 100 ya. Oke, lanjut. Ada Goto. Teman-teman Goto ini ditulisannya bukan Goto teman-teman, Gito. Teman kita di Goto itu nyangkut di 66, sekarang udah 63. Kalau 66 teman bukan nyangkut ya. 66 bukan nyangkut teman-teman. Santai kalau 66 ya. Saya aja menargetkan 74-nya sudah tercapai ini. Saya itu menargetkan ke 88 teman-teman. Ini ada penurunan sudah terlihat lagi jelas. Di 61-nya ini adalah tanda-tanda penurunan ya. Harus diturunkan, harus turunkan lagi. Tanda-tanda penurunan teman-teman. Seperti halnya si kepala merah, maka ini adalah si ekor merah. Kalau dia turun dan bagus sampai ke angka 59 aja teman. Sini kan ada si ekor hijau ya. Ekor hijau ketembus sama ekor merah dan ekor merah selanjutnya up dari 59 atau open 859 itu akan lebih baik teman-teman. Kenapa akan lebih baik? Karena dia sudah menuntaskan PR-nya. Saya pikir sih ini dia mau memutuskan PR dulu ya. Saya pikir. Cuman kalau bandarnya berkeinginan lain ya kita tidak tahu teman-teman ya. Karena bandar ya punya kuasa lebih. Kita hanya bisa menunggu dengan waktu, dengan sabar. Ketika sudah mencapai targetnya jual. Nah itu retail teman-teman. Ya kalau mampu memaaf harga ya silahkan retail gitu kan. Nanti mungkin akan masuk ke bagian dari bandar-bandar gitu, ke bandar daripada di luar gitu kan. Nah sampai itu teman-teman ya. Jadi untuk Goto ini saya pikir sih lebih baik ke angka 59 dulu deh, biar menutup PR-nya. Jadi kalau ke 66 bukan nyangkut, jangan katos teman-teman. Untuk Goto di 66 itu harga baik teman-teman ya, bukan terbaik tapi harga baik ya di 66 itu. Ini juga si si gap juga ini ada. Terus target saya itu ke 88 teman nih. Target 8 ini target keempat. Gak apa-apa emang 88 juga ya. Kemungkinan ke sana bisa teman-teman ya, bisa. Apa alasannya? Bandar lokal akumulasi banyak, pembuangan sedikit. Per hari ini bandar foreign ngambil ya. Nah, pun teman hari Jumat ngambil dia. Siapa yang ngambil? Ada si AK, si ZP, si TP. Si AK aja ngambil 3,4 juta lot, ZP 1,2 juta lot ya. Nah, jadi kemungkinan naiknya ada, cuman kalau ke bawahin biarin aja gitu ya. Ini si PD 4,9 miliar 771 3 jutaan. Nah, sekarang tapi si BB sudah mulai jualan nih teman-teman ya. Si BB sudah mulai jualan. Kita foreign, BB jualan enggak? Iya, BB di sini tidak jual. BB malah ngambil lagi untuk di foreign nih teman nih. Si BB ngambil lagi. Jadi BB lokal aja yang jualan ya. Biarinlah itu mungkin yang nebeng sebagai tanda penjual atau enggak. Betul si BB ini kan sebagai sebagai bandar ya, di BB Sumatera sebagai bandar, bagian daripada bandar Goto si BB hari ini itu ya. Saat ini, maka mereka jualan, terdeteksi lah jual walaupun sedikit sih jualan teman-teman. Dibanding dengan pengambilannya si BB lebih banyak pengambilan daripada pengeluarannya. Dan per hari ini juga si bandar foreign ngambil. Artinya di sini mungkin sengaja ditahan biar tidak naik ke atas gitu sama si BB, makanya diganjal sama si BB gitu kan. Atau sama yang lainnya lah diganjal. Pinginnya mungkin ke bawah dulu kali gitu, yang ngambil ke 59. Kalau kamu 59 teman-teman udah cakep banget ini. Jadi turun ke 59 pakai candle merah, nanti up-nya di 59 lagi ya. Itu akan lebih keren lagi. Mungkin ke atasnya akan lebih baik lagi teman-teman. Tapi kalau diangkat dari sekarang, contohnya sekarang, ya silahkan aja, mungkin dia akan meninggalkan jejak lagi gitu di angka
61 sama 59-nya gitu kan. Lebih baik menuntaskan PR dulu kan. Seperti itu teman-teman. Ini juga tanda gap, artinya tanda gap mau ke atas ya. Cuma di sini belum ada tanda-tanda ke atas, si kepala merah tidak ada, cuma di sini ada si gap aja. Oke, teman-teman, untuk Goto 66 santai. 66 santai aja. Target saya ke 88. Di yang suka saya bilang belakang-belakang hampir tiap itulah teman, hampir tiap video saya bilang ini kalau retail itu seperti kita ya. Kemampuannya hanya beli, tunggu, jual. Jadi tunggunya itulah yang dibilang sabar, itu ditunggu itu. Tunggu sabar ya. Karena kita butuh kesabaran, karena psikologis kita itu lagi diuji ketika tunggu gitu ya. Ketika nunggu, apakah nunggu untuk kejemput atau nunggu take profit gitu kan, atau nunggu ke bawah. Malahan untuk beli aja harus nunggu teman-teman. Kita sabar. Oke lah, kalau nggak sabaran saya beli setengah dulu dah. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kita strategi yang seperti itulah yang harus kita gunakan teman-teman ya, biar tidak kecelek terus di bursa itu ya. Makanya saya bilang beli di bawah, kembalikan kepada hukum alamnya, beli di bawah ya. Oke, lanjut. Ada Golub. Golub teman kita menanyakan apakah benar cut loss di saham Golub. Katanya ini nanya kemarin sih ya. Soal cut loss teman-teman, ada yang menstrategikan cut loss. Itu benar teman, benar dan baik gitu untuk melindungi portofolio, betul gitu kan. Semuanya strategi yang teman-teman istilahnya lakukan itu semuanya baik ya. Kenapa baik? Mungkin teman-teman sudah mengukur, oke, saya cut loss minus 5 karena peraturan saya begitu. Nah, teman-teman harus punya peraturan gue. Oke, ketika saya beli sebuah saham 5% istilahnya untuk cut loss saya rugi, siap untuk 5%. Kalian tetapi ketika kalian belinya juga harus diukur berapa sih kenaikannya, kan minimal 10%, 20% atau enggak 30% gitu kan. Harus lebih daripada cut loss-nya. Jadi teman-teman ketika ke bawah enggak jual 5%, otomatis keuntungannya harus berlebih daripada 5%, minimal 7, 8, 10. Nah, itu mungkin bisa teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman kalau kita beli sebuah saham, contohnya teman-teman sengaja beli di atas di sini. Tinggal ukur aja titik penurunan 5% di mana, contoh di sini nih. Ini kan 7% teman-teman ya. Ke atasnya kemungkinan bisa ke 20%. Artinya kan ke atas lebih mungkin besar, ke bawah juga cuma 7% gitu kan. Kalau saya sendiri teman-teman, saya 7%, 10%-nya masih santai teman, tidak akan cut loss. Malahan saya cenderung karena saya beli di bawah, ke bawah lagi. Ya oke lah, saya tambah lagi gitu kan untuk 15%-nya. Andai kan tidak nyampe ke bawah 15%, tidak ada harus ada pungutan balik. Tiba-tiba mau ngambil, tiba-tiba ada ke atas. Jadi minusnya jadi sekitar 7%. Tidak akan saya jual, teman, tidak akan saya tambah, karena hukum saya itu ketika minus 15% dan akan ambil ketika MA10 mulai di bawah candle. Nah, itu adalah rumus peraturan saya, teman-teman. Jadi kita harus punya rumus tersendiri. Kalau teman-teman punya rumus sendiri untuk cut loss, contoh itu baik teman-teman, baik untuk melindungi porto teman-teman. Jadi semua analisa, semua strategi teman-teman itu baik. Cuma nanti baiknya di mana? Nanti ketika teman-teman mengetahui, oh ternyata ketika saya cut loss segini untung saya cut loss, kalau enggak ke bawah banget. Tapi kalau teman-teman aja di pengalaman, oh ternyata di emiten ini ketika harga segini turun, nanti akan beli lagi di harga sekian. Nah, itu kan jadi benar kan? Nah, oke, saya beli harga sini lagi gitu kan. Beli di bawah lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi strategi apapun yang teman-teman lakukan itu sebenarnya nantinya itu akan jadi pengalaman teman-teman ke depannya. Jadi teman-teman bisa melunning porto teman-teman. Kalau ada yang hobi, kalau banyak atas silahkan aja teman, terserah teman-teman gitu. Cuman kalau saya sendiri, saya cenderung tidak jarang cut loss. Kenapa? Karena pengalaman saya sebuah emiten itu ketika nyangkut ternyata jarak berapa bulan itu saya kejemput lagi, maka lebih baik saya udah biarin aja yang itu, saya ganti RDN aja gitu. Makanya saya beberapa RDN, tidak satu RDN. Oke, yang ini lagi nyangkut ya udah biarin aja, nanti juga kejemput. Berapa tahun? 2 tahun siap. Nggak apa-apa gitu teman-teman, saya mah. Karena emang setelah saya perhatikan si saham itu akan kembali lagi, kecuali mungkin saham-saham gocap atau FCA ya untuk sekarang gitu ya. Kalau dulu itu saham gocap aja nunggu setahun 2 tahun juga masih ke atas gitu teman-teman.
Jadi masih ada peluang, kecuali kalau di 50 karena juga pasti lihat dulu ini hutangnya banyak. Yang penting saya hutang, teman-teman. Saya selalu memperhatikan hutang, karena kalau hutang itu kan nanti masuknya ke di PKPU kan gimana, itu kan di pilot kan gimana. Kalau masih istilahnya income-nya turun, masih santai ya teman-teman gitu ya. Yang penting revenue-nya ada, terus EPS-nya juga ada, tidak negatif, ya kita masih bisa bertahan di situ teman-teman. Kalau udah minusnya, derenya udah 2 kali, wah udah bahaya itu teman-teman ya. 2-3 kali apalagi untuk hutangnya ya sudah sangat besar gitu kan. Minimal saya juga der itu 0,5 gitu ya. Nah teman-teman seperti itu, makanya ada kaitan antar fundamental sama, mungkin orang lain bilangnya fundamental sudah mati, bilang benar ada benernya teman-teman ya. Kadang-kadang kan yang harganya tinggi itu sudah tidak memperhatikan lagi PR rasio, PBB sudah tidak diperhatikan, tapi sahamnya sampai ke atas gitu kan. Semua teori tentang analisa itu semuanya benar, yang tidak ada yang salah. Malah kan yang ngambil keputusan salah juga jadi benar. Kenapa? Itu jadi pengalaman teman-teman. Ingat, itu jadi pengalaman teman-teman. Nanti setelah melakukan kesalahan, perbaiki, terus belajar, maka teman-teman tidak akan nyangkut lagi. Walaupun nyangkut hanya sedikit teman-teman ya. Oke, untuk golap bagaimana? Sekarang sudah mulai di bawahnya teman-teman ya, udah mulai bawah ini dikit lagi. Nah, saya menyaringkan ke bawahnya ke angka 204 teman-teman ya. Mungkin di atas sedikit harga IPO-nya. IPO-nya kan 200, ini harganya 200 ini teman. Nih, saya catat nih. Nih harga IPO-nya 200, harga nominalnya 25 perak ya. Ya mudah-mudahan sudah tembus ke harga IPO-nya ya teman-teman ya. Ini lagi turun ke bawah, ada cumannya Bandar Lokal per hari ini ngambil lagi. Bandar Lokal siapa yang ngambil, coba lihat. Ada si IP, teman-teman, si IP ngambil yang besar ya. Ini IP bagian daripada WEI ya. CP, IP, MG, LG ini WEI-nya. CP masuk, IP masuk. MG masuk enggak? MG masuk. LG masuk enggak? LG enggak ada ya. Berarti ini betul yang ngambil adalah bagian daripada WEI, dan salah satunya itu masuk ke bagian bandar untuk lokalnya. Ya mudah-mudahan dengan pungutannya bandar lokal ya bisa up lah, atau enggak ditahan lah, jangan terlalu ke bawah lagi. Coba ini lagi downtrend teman-teman, hati-hati aja karena emas 10-nya masih di atas, karena jadi downtrend teman-teman ya. Poren bagaimana? Poren lagi jualan teman-teman, lumayan juga jualan nih, udah sekitar semingguan ya, seminggu lebih ya, seminggu ya, dari tanggal 1 nih jualan poren. Tapi kalau diambil secara utuh ya dia masih punya mungkin tinggal kalau ngambil dari sini ya teman-teman, dari arah sini nih, dia masih punya setengahnya lagi lebaran di saham ini ya, untuk periode dari tanggal 9. Tapi kalau diambil dari sini masih banyak teman-teman, lihat gabungin ke sini kan masih ada ya. Pernah ngebuang setengahnya, ngambil lagi, ngebuang setengahnya, artinya masih ada setengah jadi menjadi 1. Kalau digabungin ke atas ya mungkin masih banyak teman-teman ya untuk poren ini ya. Nah teman-teman, untuk golap seperti itu. Target yang saya targetkan ini golap itu belum tersampaikan, tapi beberapa kali sih sudah nyampe ya. Lihat aja berita video sebelumnya. Nah ini teman-teman, target selanjutnya ada di 246 teman-teman, cuma lagi di kebawahin dulu, biarin aja. Terus ini juga target kelanjutan kenaikannya sudah ada, cuma di sini saya tidak melihat tanda-tanda akan kenaikan, maka tunggu aja MA 10-nya di bawah candle itu mungkin akan bertanda ke atas lagi, karena berdasarkan teori untuk sejarah, artinya ke masa lalu, ketika MA 10 di bawah candle dia up ya, ketika di bawah si MA 10 di bawah candle up ya, seperti itu teman-teman ya. Kita akan bikin simpel teman-teman untuk trading itu ya, boleh di bawah jual di atas ya. Oke. Terus smart money juga udah bagus teman-teman, smart money udah bagus nih ya. Oke teman-teman, mungkin untuk golap seperti itu ya teman-teman ya. Lagi diambil sama bandar lokal sama dibuang poren, cuman poren masih, walaupun dibuang tapi masih ada lah teman-teman di atas, masih banyak barangnya lah gitu ya. Mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman, dan sekarang nanti ke bagian ketiganya ya. Ciao ya.